Hey bro, gila, akhirnya kita ketemu lagi nih. Welcome to Habitus Bar. Wah, this is Habitus Bar ya. Kita hari ini mau ngomongin tentang berbagai macam berhubungan dengan pintu ya. Lock and roll, bro. Lock and roll, oke? Lock and roll. Jadi kita di sini mau ngomongin ada yang namanya handle pintu. Kita mau ngomongin ada namanya kunci. Kita mau ngomongin ada yang namanya engsel. Tapi sebelum kita sampai situ, jelasin dulu. Kenapa lo bisa tiba-tiba ada di dunia ini, Mit? Gue denger-denger kayaknya hubungan lo sama dunia musik, engineer ya. Tapi kenapa lo tiba-tiba di sini? Jelasin coba, Mit. Gimana ya? Ceritanya panjang, bro. Gue diajakin sih. Ini jadi Habitus is anak perusahaannya Jaya Abadi Granitama sama PT Bhinneka Ciriya. Oke. Yang udah lebih dari 35 tahun berkecimpung di building supply. Oke. Di situ gue pertama-tama diajakin ke showroomnya di Sunter. Ada keran gitu. Dulu kita jualan keran. Gue inget tuh. Gue mau tahu nih. Dulu kan lu sempet di Boston ya? Oh ya, Sekolah musik ya waktu itu ya? Di Berkeley ya? Berkeley. Terus pengalamannya gimana tuh? Oke, dulu waktu gue iseng-iseng, bro. Gue nggak nyangka bisa zaman dulu tahun 2003 gitu. Gue kirim kaset demo. Oke. Diterima, bro. Diterima. Apply di USC, Berklee College of Music, UCLA, yang ada program musiknya gitu. Gue apply semua. Dulu gue masih di San Jose, cuma karena diterima di Boston. You know, knowing that I was still in my 20s, waktu itu masih 19 ya. Ya udahlah, sikat aja lah ya. Sebelum kelar kuliah, gue apply internship di Los Angeles. Ada satu, the biggest independent metal label. Metal label? Iya. Metal it means rock band? Rock band. Rock band, oke. Metal, you talking about black metal, death metal, all the evil stuff. Iya. Terus lu ketemu siapa aja waktu itu di situ? Gue ketemu banyak publicist ya. Kalau di music industry gue ketemu banyak publicist di situ. Dan gue dibayar pakai tiket konser, bro. Jadi lu intern nggak dibayar pakai duit tapi dibayar pakai tiket konser. Tapi lu lakuin itu tuh karena passion lu memang pertama-tama itu musik. All out, bro, all out. Setelah itu gue kerja di William Morris Agency. It's a kayak ada namanya Music Central. Oke. Jadi semua agent-agent Hollywood dulunya memang masuknya di Music Central. Di situ dulu. Namanya Mailroom kan, ada bukunya Mailroom. Jadi big agency kayak WME, CAA, ya cikal bakalnya itu di William Morris. Yeah, oke. So fast forward, akhirnya lu balik ke Indonesia, and so on, and then. Well, basically how I get bagaimana gue bisa ended up di Habitus about 7 tahun yang lalu. Karena gue lagi jobless. Ya udah, apa juga gue embat. This world has lost its story. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Pandangan lu sendiri itu tentang pintu tuh apa sih menurut lu? Pintu itu yang memprotek keluarga lu, ya kan? Pintu itu yang memprotek diri lu sendiri dari, weather, hujan, dari dunia luar. Bukan hanya sesuatu yang hanya memprotek dunia dalam dan dunia luar, tetapi juga it's a symbol. It's a symbol. It's a symbol of life achievement. Habitus ada berapa merek sih? Oke, jadi Habitus ada 3 merek. Miwa itu dari Jepang. Ada Elmas juga dari Jepang. Kalau untuk engsel kita ada Conner. Nah, ini kalau di Jepang itu, lu misalnya ke Tokyo gitu ya, lu landing di Tokyo, keluar dari pesawat, the first thing that you see, hal pertama yang lu lihat itu adalah Miwa Lock. Miwa Lock. Karena Miwa Lock itu memang udah it's a Japanese pride. 80% market share di Jepang. Jadi lu ketemu lihat Miwa di hotel, lu lihat Miwa di mallnya, lu lihat Miwa di airport,
Bahkan sampai kedutaan semua Jepang pakai Miwa, Aha. Istana Kaisar pakai Miwa, bro. Istana Kaisar pakai Miwa. Yes. Dan kalau misalnya lu sekarang lupa bawa kunci, mau yang lebih simpel lagi, bisa pakai card. Oh, bisa. Ini aksesnya ada 3. Ini pertama pakai kartu. Oke. Kartu, seret. Aksesnya ada 3, pertama pakai kartu. Ya. Oke. Kalau kartunya hilang, Jadi dia tertentu hijau nih ya? iya, jadi biasanya kalau digital lock itu kan suka gede-gede tuh di depan tuh. Iya. Sekarang- Kayak di hotel-hotel. Depan belakang flat. Flat. Lu bisa pakai handle apa aja terserah. Nggak, ini pakai baterai? Pakai baterai, semua baterainya ada di sini. Oh, gantinya mesti dari sini nanti. Iya. Baterai bisa tahan berapa lama, Mi? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Pakai baterai jenis? Baterai double A 4 biji. Berarti kalau kita ngomongin pintu tuh mungkin ada beberapa hal yang paling penting ya. Iya. Pertama handle, Handle, kedua kunci, kunci, tapi yang paling penting adalah Hah? engsel. engsel. Ya. Ini apa nih? Waduh. Jadi jenis-jenis engsel. Nah, tadi yang lu tanya, kunci itu ada berapa jenis? Kalau di boil down ya konsepnya ada 2 jenis. Satu, kunci dengan lever handle mesinnya. Oke. Ya, jadi intinya ini kunci, ini ada masuk lever handle-nya. Itu yang ceklek-ceklek gini ya? Ceklek-ceklek. Oke. Gitu. Nah, kalau buat pintu depan biasanya kan ada gagang pintu yang vertikal gitu kan. Nah, dia kuncinya pakai ini, ada keluar satu. Ya ini sama persis sih sebenarnya sama Sama itu ya? sama ini. Oke. Let's see. Oke. Ya, Cakep, ini cakep, mesinnya. cakep. Nah, kerennya Miwa, dia nggak cuma kunci doang, cuma pada saat masuk ke pintu, dia ada expansion brace. Expansion brace jadi dia bisa horizontal axis, ngunci gini. Jadi dia pastiin dalam jangka waktu lama ini tetap precise. It stays in place. Kan biasa ada set sekrup gini kan? Iya. Ini paket set. Oh, Nah, jadi nggak goyang-goyang. nggak goyang. Nah, selain dari situ ada apa lagi nih? Nah, ini kalau untuk engsel ada beberapa jenis. Oke. Jadi ada conceal hinge yang engsel tanam, Oke, conceal. terus ada brass hinge itu untuk pintu-pintu klasik. Oke, brass hinge ya. Terus yang ini yang paling baru adalah stainless steel concealed screw. Concealed screw. Nah, sebelum ke sini ini ada contoh. Wow. Ini apa nih? ini concealed hinge. Concealed hinge. Wah, dia Jadi- rapi banget ya. Ya. Warnanya cakep banget nih. Ya, ini warna hitam. Jadi bisa blending sama pintu apa aja. Pada saat ketutup, ini flat semua. Flat semua. Right. Cuma kalau engselnya keren, bro, itu nggak usah diumpetin. Justru mau dikasih lihat. Expose. Expose. This is an exposed hinge. Nih, salah satunya ini jadi buatan UK. Wow. Ini dibikin di pabrik engsel paling advance sedunia. Paling advance di dunia. Iya. Oke. Kenapa bisa advance di dunia? Ini contoh, ini problemnya di Indonesia. Ini gue lihat sangat relevan di Indonesia karena problem dengan pintu-pintu Indonesia tambah lama tambah berat. Cuma sebagai building owner, mereka kadang-kadang belum siap dengan siapin hinge Engselnya. yang mahal-mahal seperti ini tadi. Ah, oke. Jadi yang ini cuma setengah harganya, tetapi dia bisa handle berat sampai 160 kg. Yang warna hitam ini udah sold out, guys. Ini udah Sold out, guys. di Indonesia. Oke. Kalau hari Senin harga naik ya. Jadi ini ada 4 varian warna, hitam, Hitam, gold, gold, ini brown. bronze mungkin ya. Bronze, Kayak sedikit ya. bronze ya. Gue paling suka warna-warna bronze gini. Oke, and then what else? Ya, sama this is the classic polished chrome. Classic polish chrome. Wah. Jadi gunanya ini ada dua fungsi, engsel sama buat ngaca, bro. Oh iya, bener juga ya. Jadi kalau istri-istri buat hadiah ulang tahun untuk kaca makeup bisa pakai ini. Oh, by the way, ini stainless steel 316. Jadi kalau rumahnya deket pantai, ya di Peak atau di Pantai Mutiara, ini nggak mungkin karatan. Udah pasti ya? Udah pasti ya? Yes. Oke. SS 316. Nah, oke, berarti kita udah ngomongin tadi macam-macam, ada yang kunci, ada yang biasa lock,
Ada yang pakai kartu gitu ya, ada yang pakai sensor gitu ya. Handle pintu sekarang juga udah mulai banyak nih. Ada yang lever begini, ada yang push pull gitu. Kaca sama kayu itu beda. Terus yang paling penting nomor 3 adalah untuk engsel pintu. Engsel pintu itu jangan sampai salah karena ini yang akan define seberapa smoothnya pintu kalian dan seberapa mewahnya juga kelihatannya, dan yang paling penting adalah lifetime dari pintu itu sendiri ya. Jadi kalau lebih nggak ada masalah di pintu, buat kita untuk keluar masuk tiap hari lebih tenang ya. Oh iya. Jadi bunyinya tuh nggak ada yang seperti kayak pintu-pintu di film horor yang That the truth was on me, and I look at the skies, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I said, till I finally died, which started the whole world. Gimana sih cara bikin pintu tuh yang baik? Hal-hal apa aja yang kita mesti perhatiin? Oh, oke. Pertama-tama ya, cek di Spotify, search Habitus Podcast. Nomor 1, cek Habitus Podcast. Episode 3. Nah, itu kita ngobrol sama produsen pintu, Lulusan pintu. si Abi Margagung. Abi Margagung ya, shout out to Abi Margagung. Abi Margagung. Nomor 7 itu Miki. Miki, itu kebanyakan ngomong hehehe. Jadi nomor 1 bicara sama konsultannya. Ya. Desain intentionnya apa? Jadi nomor 1 adalah bicara dulu sama konsultannya, punya design intentionnya apa. Gimana tuh maksudnya? Ngobrol. Jadi setiap konsultan ada looks. Ada looks yang mau dicari kan, proporsinya, desainnya, mungkin ada ketinggiannya yang mau setara dengan furniture lainnya atau panel-panel gitu. Itu satu. Mengerti dulu intentionnya apa. Terus kedua, kalau bisa jangan lebih dari 5 cm ketebalannya. Dulu tahun 2013-an kita mulai dapat gambar dari teman-teman konsultan itu masih 4 cm. 4 cm. Ya. Jadi tambah lama, udah tambah 8 tahun nih. Udah 7 tahun, 8 tahun. Itu udah mulai ngelihat trennya tuh ketebalannya semakin naik. Right? Jadi semakin tebal, satu semakin berat. Oke. Semakin berat, kita harus siapin engselnya yang lebih berat juga. Yang bisa tahan bebannya lebih berat. Oke. Kalau bisa jangan lewat dari 100 kg. Basicnya 100 kg itu hinge, butterfly hinge, yang engsel kupu-kupu, 3 biji, dia bisa 100 kg. Oke. Kalau lebih dari 100 kg udah harus pakai conceal hinge atau corner tighten yang tadi. Corner tighten yang tadi ya. Berbagai macam warna itu ya. Iya. Oke. Nah itu dibikin untuk 160 kg. Oke. Terus nomor 2, lebarnya jangan sampai lebih dari 1,1 meter. Lebar jangan lebih dari 1,1 meter. Iya. Maksimal banget 1,1. Tinggi? Tinggi kalau bisa jangan lebih dari 2,6. Kalau bisa jangan lebih dari 2,6. Lebar 1,1, tinggi 2,6. Nah, itu untuk hemat biaya engsel. Itu nomor 1. Atau nomor 3. Nah, cuma sebenarnya tinggi mau setinggi apapun boleh sih. Yang penting, yang lebih berbahaya sebenarnya adalah lebarnya. Lebarnya. Ya, jadi karena kalau terlalu lebar, mau pakai engsel pakai yang heavy duty pun, yang bisa menahan beban berat, dia nggak bisa menahan yang lebar yang di ujung situ tuh. Nah, lama-lama kenapa pintunya turun, miring? Sampai jatuh nggak sampai jatuh sih. Cuma nggak enak aja, ngek gitu loh. Berasa gak sih kadang-kadang buka pintu kayak ngek gitu? Iya, ada nyeretnya ya, ada seretnya. nyeretnya. Oke. Nomor 3. Kalau udah lebih dari 100 kg, pakai conceal hinge. Ya, itu batasannya 120 kg sampai 150 kg itu satu seri tuh. Satu seri. Jadi kalau udah lebih 100 kg, mendingan batasannya 150. Sekalian. Stage-nya sekalian. Daripada dipas-pasin. Daripada dipas-pasin 105, 110 gitu. Sama kalau misalnya beli AC ya, jangan ngepasin sama ukuran ruangan. Kalau bisa lebihin dikit supaya nggak capek. Iya, biar lebih cepet dingin gitu. Lebih cepet dingin. Oke. Nah, kalau udah 150, udah lewat dari 150, misalnya 160 gitu ya. Udah, might as well
sampai 300 kilo aja. Sekalian? 200 sekalian. Sekalian. Jangan nanggung. Oke, jadi ada 0 sampai 100, terus yang 100 sampai 150, 150 sampai 300. The rule of thumb is ngitung berat itu volume di meter kubik kali 1000. Oke. Volume Contoh? meter. Jadi misalnya tinggi 2,6, lebar pintu 1 meter, terus ketebalannya 5 cm. Itu berapa tuh? 2,6 kali 5. 2,6 kali 5. 0, 3, 12, 15, 150. 150, itu kali 1000, 150 kg. 150 kg. Itu dari situ ya? Dari situ. Ternyata gampang ya cara ngitung pintu ya? Nanti kalau misalnya ada salah hitung di bawah ini tolong dikoreksi. Oke, itu tadi tips nomor 4 ya. Terus ada yang tips nomor 5? Ya, yang tadi sliding 4 cm, pada saat sliding itu 4 cm, itu bisa beratnya 20% di bawah yang 5 cm. That 20% space will give you comfort, slidingnya akan jauh lebih comfortable. Lebih smooth. Lebih smooth. Oke. Dan kalau udah bicara sliding, lu mau 4 cm atau 5 cm, 6 cm, ya kelihatan bro. Kecuali kalau 10 cm, kalau mau 10 cm sekalian yang berat, itu udah harus pakai yang heavy duty. Art track itu buat kayak hotel Ballroom ya? Hotel ballroom itu ya? udah bisa buat 600 kg, 700 kg. Oke. Dan itu bisa dibikin untuk private home juga. Oke. Mungkin yang tips yang ke-6 ini kita mesti tanya yang paling penting. Sebenarnya ideal tinggi handle pintu dan lock itu berapa sih? Oke. Standar Jepang. Kalau standar Jepang, lever handle ini posisinya 1 meter. Dari lantai? Dari lantai. Asnya Dari ya? lantai as 1 meter. 1 meter? Ya. Oke. Terus kalau untuk pull handle itu 1,1 meter di tengah. Asnya ya? Asnya. Ain't got you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Sekarang tips merawat pintu yang baik tuh gimana sih bro? Dilap-lap. Aduh, dilap-lap. Penuh kasih sayang. Harus sayang-sayangin. Pintu harus sayang-sayangin. Itu harus sayang-sayang ya. Nomor 1. Paling gampang, 1, hindari bahan-bahan kimia. Lap yang kering. Pakai lap yang kering. Pakai lap yang kering. Oke. Boleh nggak pakai kanebo yang sedikit lembab? Boleh, kayak gitu. Cuma harus langsung dikeringin lagi. Harus langsung dikeringin lagi. Oke. Jadi no chemical ya? No chemical whatsoever. Soap? Soap, don't. Only water ya? Only water. water, ya lembab-lembab dikit boleh. Yang penting harus langsung kering. Tips nomor 2. Nomor 2, nah, nih karena zamannya new normal sekarang, pasti dong baik semprot-semprot, ya kan? Iya. Boleh gak gue semprot antiseptik? Ya, monggo. Cuma harus langsung dilap lagi. Mesti harus dilap lagi. Oke. Terus nomor 3. Nomor 3, udah itu aja. Udah itu beres. aja. Iya. Oke. Kalau maintenance buat engsel sendiri? Maintenance buat engsel, oke. Basically gini, kalau untuk engsel tanam, yang ini, Ya. right? Yang harus dilakukan itu sebenarnya lebih ke pada saat habis dipasang sih. Oke. Itu harus dikalibrasi dari bawah sampai atas. Oke. Nah, banyak yang salah paham di lapangan, kalibrasinya dari atas sampai bawah. Harusnya dari bawah Ke sampai atas. Ya. Oh. Bawah jarak pintunya antara kusen mungkin 1 mili gitu ya. Nah, itu dari 1 mili sampai atas juga harus 1 mili tuh segaris. Jadi Tapi- kalibrasi itu penting banget, nggak cuma pasangnya doang ya. Yes. Oke. Dan ingat dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Pada waktu pemasangan juga, ini lucu nih, tadi lupa bilang nih. Oke. Nih bedanya corner, kita kalau pemasangan lubangin pintu, kusennya, mengikuti cara-cara kontraktor di lapangan di Indonesia. Ini yang bikin mudah untuk instalasi. Oke. Ikutin aja nih, Ini guidance-nya ini ya? guidance-nya. Ini guidance Jadi ya. setiap proyek kita kasih ini, ya ini yang teknisi kita biasa koordinasi sama kontraktor di lapangan, tukang kayu, tukang pintu. Oke. Ikut ininya ya mas ya, jaraknya ya mas ya. Nah ini, kedalamannya ada 2 level, ini diikutin semuanya.
Pada Udah pasti saat bener nih. udah pasti bener. Udah pasti bener. 95% problem udah hilang kalau pakai ini. Oke. Problemnya kan kasih yang sering terjadi itu owner spend sangat banyak, tapi pemasangannya nggak akurat, Iya. Iya kan? Jadinya pintunya nggak jadi bagus juga. nggak jadi bagus. Oke, pakai ini 95% masalah udah pasti hilang. Sisanya kalibrasi. Bisa kalibrasi. Iya. I think that's for it today. Thank Kita you. udah ngomongin banyak hal nih tentang masalah pintu di sini sama Swamitra dari Habitus. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ke Instagram Habitus atau misalnya di situ ada nomor teleponnya, kalian bisa hubungin mereka atau kalau misalnya mau lihat showroom Habitus dan lihat berbagai macam produknya dia, ada di Jalan Cideng Timur nomor 73 Jakarta Pusat. di sini. Oke, di situ ya. So, we're gonna wrap this up. Thank you banget, Mit. Thank you. Oke, this Sunday morning. Sunday morning. Ini hari apa ya? Kamis. Hari Kamis ya? Oke, but Thursday morning in Habitus Bar. in Habitus Bar. Oke, Come by anytime. come by anytime. Sebenarnya kita nggak punya showroom, adanya bar. Ada bar. But they have plenty of product there in the showroom. So, we're gonna see you again in the next episode. And thank you for watching us. So, ciao. Thank you. Bye bye. Bye.